Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5252. Namun setelah mencari-cari, mereka berdua tidak menemukan tanda-tanda Nanbatian. Apakah orang ini akan pergi? Kata Humazi. Tidak, dia pasti mengalami sesuatu. Biarkan dia sendiri untuk saat ini, kita akan pergi sendiri. Dev tahu bahwa Nanbatian tidak akan pernah pergi sendirian, dan dia masih mempercayai kesetiaan Nanbatian. Dev dan Humazi menuju ke lembah angin hitam. Lembah angin hitam tampak seperti sudut yang ditinggalkan oleh langit dan bumi, disapu oleh angin gelap sepanjang tahun. Angin membawa pasir hitam halus, yang menghantam bebatuan dengan suara berderak. Dari kejauhan, terdengar seperti jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tersakiti sedang menangis terseduh-seduh. Patung-patung batu hitam di kedua sisi pintu masuk lembah setinggi 3 meter. Mereka tampak seperti yaksa yang ganas, dengan api hijau samar tertanam di rongga mata mereka, seolah-olah mereka sedang menatap setiap makhluk yang mencoba mendekat. Patung itu dipenuhi bercak-bercak merah tua. Saat didekati, tercium bau darah bercampur karat dan pembusukan. Bau itu adalah bau darah para kultivator yang telah terkontaminasi selama bertahun-tahun. Di pintu masuk lembah, terdapat dinding-dinding batu hitam curam yang ditutupi retakan-retakan tak berdasar. Angin bertiup melalui celah-celah, menghasilkan siulan melengking, terkadang seperti jeritan wanita, terkadang seperti auman binatang buas. Mendongak, langit tertutup awan tebal kelabu hitam, bahkan sinar matahari pun tak mampu menembusnya. Yang bisa kulihat di bawah langit redup hanyalah bebatuan bengkok tak terhitung jumlahnya, bagaikan cakar hantu yang terentang, menjulang tertiup angin. Begitu indera spiritual Dev memasuki lembah, ia merasakan bau darah yang lengket menghampirinya. Baunya begitu pekat hingga hampir memadat menjadi substansi, bercampur dengan energi iblis membentuk kabut merah muda yang perlahan mengalir di lembah. Tak ada tanaman lembah biasa di tanah, hanya tanah coklat tua. Tanahnya empuk untuk diinjak, seperti spons yang berlumuran darah. Sesekali, kita akan menginjak benda keras yang tajam, dan ketika kita melihat ke bawah, ternyata itu adalah tulang yang setengah patah. Jauh di dalam lembah, sekelompok bangunan samar-samar terlihat. Semuanya terbuat dari batu hitam, dan atapnya dilapisi genteng ungu tua, yang memancarkan kilau aneh diterpa angin kencang. Di ruang terbuka di antara gedung-gedung, terdapat banyak senjata berkarat dan sejumlah pakaian compang camping yang tidak dapat dikenali berserakan di sana-sini. Saat angin bertiup, pakaian-pakaian itu terangkat seperti hantu, memperlihatkan tanah coklat tua di bawahnya. Itu sama sekali bukan tanah, melainkan lapisan tebal keropeng darah yang mengeras menjadi cangkang keras. Yang paling membuat kulit kepala orang geli adalah selain suara gesekan pasir dan kerikil yang tertiup angin, ada juga suara kunyahan samar-samar. Sesekali terdengar teriakan samar dari dalam rumah batu, namun segera setelah terdengar suara itu, teriakan itu terhenti karena angin kencang, dan hanya menyisakan rintihan pelan yang kemudian menghilang tertiup angin. Energi iblis di sini tak lagi dingin dan suram, melainkan membawa sensasi haus darah yang mendidih. Setiap helainya seakan dipancing keluar dari genangan darah, melekat erat di kulit, membuat orang menggigil tak terkendali. Dev dan Humazi bersembunyi di lembah yang jauh, dan melihat ke arah pintu masuk lembah di bawah naungan bebatuan. Lebih dari selusin kultivator iblis berbaju sirah hitam, memegang bilah tajam, mengamati sekeliling dengan waspada. Aura mereka setidaknya berada di puncak alam abadi bumi tingkat keempat. Di antara mereka, terdapat 2 kultivator di alam abadi bumi tingkat kelima. Aura mereka berat dan pekat, dan jelas mereka tidak mudah dihadapi. Ya ampun, situasi ini lebih serius dari yang kita bayangkan. Humazi merendahkan suaranya dan mendecak lidahnya, hanya kita berdua, apalagi masuk untuk menyelidiki, kita mungkin akan ketahuan begitu mendekati pintu masuk lembah. Dev tidak berbicara, tetapi sedikit mengernyit. Ia melepaskan pikiran spiritualnya dengan tenang, bagaikan jaring tak terlihat, perlahan-lahan meluas ke lembah angin hitam. Energi iblis di lembah itu memang kuat, tetapi sama sekali berbeda dengan aura dingin dan suram para kultivator iblis di aula dao jahat yang berspesialisasi dalam memurnikan jiwa. Energi iblis di sini lebih ganas dan haus darah, dengan hasrat merampok yang primitif, seakan selalu menginginkan darah segar. Indra spiritualnya dengan hati-hati menghindari para kultivator iblis yang berpatroli dan mencoba menjelajah lebih dalam untuk melihat apakah ada susunan ikonik dari aula dao jahat. Bersambung.